Udara di ruang makan terasa dingin, seolah membekukan setiap kata yang keluar dari mulut ibu. Aku, Arini, hanya bisa menunduk, memainkan remah roti di piring porselen putih. Di usiaku yang ke-23, aku membayangkan aku akan menikah dengan seorang pria yang setara denganku, lulusan universitas ternama, memiliki karir menjanjikan, seseorang yang bisa kuajak berdiskusi tentang filsafat atau ekonomi global. Kau akan menikah dengan Bagas, kata ibu datar, tanpa sedikit pun nada negosiasi. Aku mendongak, mataku menyipit. Siapa? Bagas? Bu, yang benar saja. Bagas si penjual nasi uduk di persimpangan itu. Ibu menghela nafas panjang. Ia menatapku dengan sorot mata yang biasa ia gunakan saat memutuskan harga jual properti. Tegas dan final. Iya, Bagas. Anak itu memang sederhana hari ini. Dia mungkin tidak tahu apa itu S2 atau investasi saham. Tapi dia baik. Baik saja tidak cukup, Bu. Dia itu, maaf, bodoh dalam artian praktis. Dia hampir tidak lulus SMP, Bu. Bagaimana bisa aku yang baru saja mendapat tawaran di perusahaan multinasional menikah dengan... Aku tercekat. Tidak sanggup menyebut kata orang bodoh di depan ibuku. Dia punya toko nasi uduk yang ramai. Itu sudah cukup. Dan yang lebih penting hari ini, dia akan membawa keberuntungan untuk keluarga kita. Aku hampir tertawa saking frustasinya. Keberuntungan? Dari mana ibu mendapatkan ide gila ini? Apakah ibu melihat peramal jalanan lagi? Ini bukan ide gila, balas ibu suaranya sedikit meninggi. Peramal itu bilang, seorang wanita cerdas akan menemukan emas ketika ia menikahi pria yang hatinya polos seperti anak kecil. Kau adalah wanita cerdas, Arini, dan Bagas adalah pria polos itu. Senyum polos Bagas. Pernikahan itu terjadi 2 bulan kemudian. Aku mengenakan gaun pengantin termahal, berpose di samping Bagas yang kaku dalam setelan jas yang jelas-jelas kebesaran. Bagas, si orang bodoh yang baik itu. Matanya besar dan bulat, selalu memancarkan kejujuran yang memalukan. Dia hanya tahu cara mencampur santan, membungkus nasi dengan daun pisang, dan memberikan kembalian dengan senyum lebar. Malam pertama kami, aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinku, menatapnya. Ia duduk di lantai, menggosok-gosok tangannya dengan gugup. Arini, katanya. Suaranya pelan dan serak. Aku tahu kamu tidak bahagia. Aku terkejut. Kukira ia tidak akan menyadari apapun selain piring kotor. Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku tidak tahu cara bicara tentang hal-hal yang pintar. Lalu kenapa kamu setuju? Tanyaku dingin. Bagas mendongak, senyum polosnya muncul. Ibumu bilang, kamu butuh seseorang untuk menjagamu. Dan aku senang menjaga orang, itu saja. Ia tidak mencoba merayuku, tidak mencoba menjadi seorang suami. Ia hanya duduk di sana, murni dan tulus. Arini, Bagas lanjutkan, kini dengan pandangan yang anehnya serius. Aku mungkin tidak tahu cara membaca peta, tapi aku tahu kalau kamu sedang sedih, dan aku tahu cara membuat nasi uduk yang enak. Mulai sekarang, aku akan jadi tukang masak dan tukang senyum kamu. Jangan khawatir. Jangan pikirkan aku. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang terasa seperti sebuah jurang. Minggu pertama pernikahan, aku merasa hidupku hancur. Aku membatalkan tawaran kerjaku. Aku terlalu malu untuk bertemu teman-temanku. Aku menghabiskan waktu di rumah, hanya membaca buku-buku tebal, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Sementara itu, Bagas bangun jam 4 pagi, menyiapkan dagangannya. Arini, coba ini. Aku buatkan nasi uduk spesial untukmu hari ini. Dengan kering tempe buatan sendiri. Aku sudah tahu kamu suka yang pedas. Katanya setiap pagi. Aku selalu makan dengan malas. Namun, nasi uduk Bagas memang lezat. Suatu hari, aku sedang menunggu taksi di depan rumah.
Seorang wanita paruh baya berhenti di depanku. "Permisi, Bu. Saya lihat Ibu baru di sini. Apakah Ibu tinggal dengan Bagas, si penjual nasi uduk?" "Iya," jawabku singkat. "Tolong sampaikan terima kasih saya padanya. Anaknya sakit parah, dan suaminya di PHK. Bagas tidak mau dibayar selama 2 bulan. Katanya, tidak apa-apa Bu, rejeki sudah ada yang atur." Wanita itu menyeka air mata. Sejak saat itu, suami saya dapat pekerjaan baru, dan anak saya sembuh total. Semua bilang Bagas itu bawa berkah. Aku terdiam. Itu bukan keberuntungan dalam arti uang, tapi keberuntungan dalam arti kebaikan. Namun, keajaiban nyata dimulai keesokan harinya. Ibu menelepon. Suaranya penuh kegembiraan yang jarang kudengar. "Arini, kita berhasil. Proyek properti kita yang macet selama 3 tahun, tiba-tiba pagi ini investor Korea menelpon dan setuju untuk mendanai." Mereka bilang setelah melihat fotomu di koran saat menikah, mereka merasa aura keluarga kita sangat positif. Aku menatap foto pernikahan yang terpampang di ruang tamu. Foto di mana Bagas memberikan senyum bodohnya yang paling lebar. "Ini aneh, Bu," bisikku. "Ini bukan aneh, Arini. Ini keberuntungan," tegas ibu. "Dan Bagas adalah kuncinya. Jaga dia baik-baik." Aku mulai memperhatikan Bagas. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah curang dalam timbangan. Ketika ada orang miskin yang tidak mampu membeli, dia memberinya gratis. Dia bahkan pernah rugi karena dia salah hitung kembalian dan dia hanya tertawa. Suatu hari, seorang direktur pemasaran dari perusahaan besar makan di sana. Dia penasaran karena gerobak Bagas selalu dipenuhi orang. "Mas, nasi udukmu enak sekali. Tapi kenapa kamu tidak membuka cabang? Tidak bikin branding?" tanya direktur itu. Bagas menggaruk kepalanya. "Cabang itu apa, Pak? Saya tidak tahu. Saya cuma ingin semua orang yang makan nasi uduk saya merasa senang. Kalau saya buka cabang, nanti rasanya beda. Saya mau rasa senang itu sama untuk semua orang." Aku yang kebetulan lewat, membeku. Bagas, tanpa tahu apa-apa tentang unique selling proposition atau brand integrity, baru saja mendefinisikan intinya dengan cara paling murni. Seminggu kemudian, aku yang bergerak. Aku mengambil skema pemasaran lama yang kubuat untuk kuliahku dan menerapkannya pada bisnis nasi uduk Bagas. Pemasaran, aku hanya memotret wajah tulus Bagas saat melayani dan menulis di Instagram, "Nasi uduk polos," karena kebahagiaan tidak perlu dibuat-buat. Setiap gigitan adalah kebaikan hati penjualnya. Strategi, aku tidak membuat cabang. Aku hanya menaikkan harga Rp2.000, tapi aku mendonasikan Rp1.000 ke panti asuhan. Keberuntungan itu terus mengalir. Bisnis keluarga, proyek ibu lancar. Setiap kali ada negosiasi penting, ibu selalu memintaku membawa Bagas. Bahkan hanya untuk duduk diam. Anehnya, deal selalu sukses. Klien-klien merasa Bagas, dengan kepolosan dan tawa riangnya, memberikan energi positif yang luar biasa. Karirku, aku mulai membantu teman-teman lama mengelola keuangan mereka. Dengan modal pemikiran analitis S2-ku, aku menggabungkannya dengan satu prinsip Bagas. Jangan serakah, untung kecil tapi berkah. Hasilnya, investasiku dan teman-temanku selalu selamat dari krisis pasar. Aku tidak lagi hanya menjadi istri dari orang bodoh. Aku menjadi manajer keberuntungannya. Suatu malam, aku duduk di samping Bagas di gerobaknya setelah tutup, menghitung uang hasil penjualan yang melonjak gila-gilaan. "Ini sudah banyak sekali, Gas. Kamu mau beli apa? Ruko? Mobil?" tanyaku. Bagas menatapku. Matanya memantulkan cahaya lampu jalan. "Aku mau beli blender yang lebih bagus hari ini, agar aku bisa membuat sambal kacang lebih cepat, supaya kamu tidak usah menungguku sampai malam kalau mau makan." Air mataku tiba-tiba menetes. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Aku menyadari satu hal. Kepolosan Bagas bukan kebodohan, melainkan semacam filter alami
yang menolak keserakahan, kecurangan, dan kepalsuan. Ketiadaan akal licik inilah yang membuat energi di sekitarnya menjadi murni. Dan kemurnian inilah yang menarik segala bentuk keberuntungan. 3 tahun berlalu. Arini yang dulunya adalah wanita ambisius, kini benar-benar bertransformasi. Ia masih cerdas, tetapi ia tidak lagi pongah. Ia telah belajar bahwa ada jenis kecerdasan yang tidak bisa didapatkan dari buku tebal atau gelar akademik, yaitu kecerdasan hati. Bisnis nasi uduk Bagas kini bukan lagi gerobak kumuh. Berkat manajemen Arini yang pintar dan aura berkah dari Bagas, mereka memiliki restoran kecil yang rapi, namun tetap mempertahankan filosofi, rasa dan kebaikan yang tidak berubah. Keluarga Arini sudah mapan. Ibu Arini sering memeluk Bagas dan berterima kasih karena telah menjadi pembawa hoki keluarga. Namun, keberuntungan ini juga membawa sorotan. Arini, Bagas pernah bertanya suatu malam, saat mereka sedang merapikan buku kas. Kenapa sekarang banyak sekali orang yang ingin berjabat tangan denganku? Bahkan bapak-bapak yang pakai mobil bagus. Mereka ingin keberuntunganmu, Gas, jawab Arini sambil tersenyum lembut. Tapi keberuntungan itu bukan punya aku, Arini. Itu punya Gusti Allah. Aku kan cuma jual nasi uduk. Arini mencium kening suaminya. Justru karena kamu berpikir seperti itu, keberuntungan itu selalu datang padamu. Arini menyadari tugasnya, melindungi kepolosan Bagas. Jika Bagas mulai menyadari, atau lebih buruk, mulai merasa bahwa ia adalah pembawa keberuntungan yang istimewa, maka ia akan kehilangan esensinya. Itu adalah paradoks paling besar dalam hidup mereka. Suatu sore, seorang pria bernama Wisnu datang ke restoran mereka. Wisnu adalah mantan rekan bisnis Ibu Arini yang terkenal licik dan ambisius. Ia adalah tipe pria yang percaya bahwa uang adalah segalanya, dan manipulasi adalah seni. Arini, kamu hebat sekali. Dulu kamu menolak menikah denganku karena aku terlalu fokus pada uang, kata Wisnu dengan senyum sinis. Matanya melirik ke arah Bagas yang sedang tertawa melayani pelanggan. Sekarang kamu menikah dengan maskot keberuntungan. Hebat. Kami hanya hidup dengan damai, Wisnu. Tidak ada maskot di sini, jawab Arini dingin. Wisnu tidak menyerah. Ia tahu bahwa Bagas adalah kunci. Ia mendekati Bagas, memuji nasi uduknya, dan menawarkan kerjasama yang tampaknya menggiurkan. Gas, aku punya ide. Kita buat franchise besar-besaran. Aku sediakan modal miliaran. Kita sebar nasi udukmu ke seluruh pulau. Kau hanya perlu tanda tangan di kertas ini. Kau akan jadi jutawan dalam semalam. Mata Bagas berbinar sejenak, mendengar kata miliaran. Arini tegang. Ini adalah godaan terbesar yang pernah mereka hadapi. Wah, Pak Wisnu baik sekali, kata Bagas, matanya berkedip-kedip. Otaknya yang sederhana berjuang memahami konsep franchise dan miliaran. Tapi, kalau franchise, nanti yang masak bukan aku kan? Tentu saja tidak. Kita pakai koki terlatih, kata Wisnu. Hampir menang. Bagas menggeleng. Kalau begitu, aku tidak mau, Pak. Nasi uduk itu harus aku yang masak. Kalau orang makan nasi uduk, mereka harus merasakan senyumku di setiap sendok. Kalau orang lain yang masak, mereka tidak akan senyum seperti aku. Nanti mereka tidak bahagia. Wisnu terdiam. Raut wajahnya berubah dari ramah menjadi kesal. Bagas, sang pria bodoh yang baik, baru saja menolak miliaran rupiah hanya karena ia ingin mempertahankan senyumnya di setiap sendok. Arini tersenyum di dalam hati, penuh rasa bangga. Wisnu tidak puas. Ia mencoba cara lain. Ia mulai menyebarkan gosip. Bagas itu bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Arini yang mengendalikan semuanya. Dia hanya boneka yang dipakai untuk mencari kekayaan. Gosip itu perlahan sampai ke telinga Bagas. Untuk pertama kalinya, Bagas terlihat sedih, bukan hanya bingung. Arini, apa benar aku bodoh? Apa benar aku cuma bonekamu? Tanyanya. Suaranya parau. Hati Arini remuk. Inilah momen ujian baginya. Ia bisa saja berbohong, atau ia bisa saja mengatakan yang sebenarnya dan beresiko merusak kepolosan Bagas. Arini meraih kedua tangan Bagas. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. Bagas,
Iya, kamu tidak tahu cara berinvestasi. Iya, kamu tidak tahu cara membaca laporan keuangan. Iya, mungkin menurut standar dunia, kamu bodoh dalam hal-hal itu. Bagas menunduk. Tapi, lanjut Arini, mengangkat dagu Bagas. Kamu tahu cara membuat orang lain merasa dicintai. Kamu tahu cara memberi tanpa mengharapkan balasan. Kamu tahu cara menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil. Dan kamu tidak tahu cara menjadi jahat. Aku, Arini, yang lulusan terbaik, dulu tidak tahu semua itu. Aku hanya tahu cara mencari uang dan mencari keuntungan. Aku serakah, aku angkuh. Sejak aku menikahimu, Gas, kamu tidak membuatku menjadi pembawa keberuntungan. Kamu membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Keberuntungan itu bukan datang karena sihir, Gas. Keberuntungan itu datang karena kamu, dengan ketulusanmu, telah memperbaiki hati orang-orang di sekitarmu, termasuk hatiku. Dan ketika hati kita baik, maka hal-hal baik akan datang. Kamu adalah guru hatiku. Mendengar itu Bagas tersenyum lagi. Bukan senyum riang seperti biasanya, melainkan senyum kelegaan yang penuh kasih. Oh, syukurlah kalau aku tidak jadi boneka. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik, Arini. Aku akan Kisah terus Bagas membuat dan nasi Arini uduk yang berakhir enak dengan untuk sangat guru indah. hatiku. Mereka tidak menjadi konglomerat raksasa, tetapi mereka menjadi orang terkaya dalam hal kebahagiaan dan kepuasan. Restoran mereka tetap sukses, tetapi mereka membatasi pertumbuhannya. Mereka fokus pada kualitas hidup. Bagas tetap memasak setiap pagi dengan senyum tulusnya, sementara Arini mengelola keuangan mereka dan berinvestasi di usaha sosial yang membantu pedagang kecil, menggunakan kecerdasannya untuk menyebarkan berkah yang ia dapatkan dari Bagas. Suatu pagi, Bagas membawakan sarapan di tempat tidur untuk Arini. Itu bukan nasi uduk, melainkan sepiring roti bakar hangus dengan telur mata sapi yang bentuknya aneh. Aku mencoba membuat sarapan orang pintar, kata Bagas bangga. Arini tertawa, mengambil garpu, dan memakan roti bakar hangus yang hampir tidak bisa dimakan itu. Ini enak sekali, Gas, katanya tulus. Tapi kenapa kamu repot-repot? Bagas duduk di sampingnya memeluknya. Kata kamu aku adalah pembawa keberuntungan. Tapi aku merasa Arini, kamu yang membuat aku beruntung. Kamu membuatku mengerti kalau aku tidak perlu pintar di sekolah untuk jadi orang yang berguna. Mereka berdua diam, menikmati keheningan pagi. Arini akhirnya mengerti vonis ibunya dulu. Ibunya benar, pernikahan ini membawa keberuntungan. Tapi, keberuntungan itu bukan hanya uang. Keberuntungan sejati adalah seorang wanita cerdas yang dulunya hanya memuja logika, kini menemukan kedamaian dan tujuan hidup ketika ia belajar merangkul kepolosan dan kebaikan hati suaminya yang sederhana. Ia tidak lagi malu memiliki suami yang bodoh di mata dunia. Karena, di matanya, Bagas adalah pria paling bijaksana yang pernah ada.